Kabar terbaru dari Muhammad Hussein Gaza. Saat ini Muhammad Hussein Gaza berada di kapal Observer, yaitu kapal Summertime Jong dan kapal Sirin dalam keadaan baik. Muhammad Hussein Gaza terus berusaha menuju lokasi yang lebih aman untuk menyelamatkan dokumen dan bukti-bukti kejahatan Israel selama misi Global Summit Flotilla berlangsung. Sejak tadi malam hingga saat ini tercatat 22 kapal armada telah diintersep oleh Israel. Sementara 18 kapal lainnya dikonfirmasi kehilangan jejak. Sistem tracker Global Summit Flotilla juga tidak berfungsi dengan baik karena gangguan komunikasi yang dilakukan pihak Israel. Sampai sekarang teman-teman Muhammad Hussein Gaza yang diculik oleh Israel belum diketahui keberadaannya. Diduga mereka dibawa ke pelabuhan Ashdod, Israel. Berikut penjelasan langsung dari Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum teman-teman, laporan langsung dari Summertime Jong di atas Mediterania. Alhamdulillah teman-teman, saat ini kondisi kami dan 21 aktivis kemanusiaan yang ada di kapal Summertime baik-baik saja. Saya ingin meringkas sedikit mereview apa yang terjadi semalam. Pukul jam 8 PM kita dapat kabar adanya kapal-kapal IDF, kapal-kapal Angkatan Laut Israel yang mendekat ke rombongan Global Summit Flotilla yang sudah berada di area merah, zona merah. Kemudian jam 9 kita mendengar ada kabar intercept dari kapal-kapal Sirius, kemudian kapal Alma dan 3 kapal lainnya. Dan sejauh ini sampai sekarang yang bisa kita konfirmasi dari teman-teman di lapangan, kapal yang benar-benar terintercept atau dibajak jumlahnya sekitar 22 kapal. Itu yang terkonfirmasi. 18 kapal lain dikonfirmasi juga kehilangan jejak, dan kita tidak bisa mengandalkan tracker kali ini. Kenapa? Karena pihak Israel sudah mengacaukan sistem komunikasi yang sudah kita pasang di kapal-kapal tersebut. Dan sejauh ini teman-teman yang diculik dari kapal-kapal mereka yang dibajak ini belum diketahui di mana lokasinya. Kemungkinan besar dibawa ke pelabuhan Ashdod, Israel. Sejauh ini juga menurut laporan dari teman-teman di sana belum ada diplomat yang diperbolehkan untuk mendatangi wilayah Ashdod, pelabuhan Ashdod ini. Juga badan hukum atau lawyer yang sudah kita siapkan dari Adalah ini gerakan lawyer Palestina yang memang dipersiapkan untuk antisipasi peristiwa semacam ini. Teman-teman Adalah pun belum boleh untuk menghubungi atau menemui para aktivis kemanusiaan GSF yang dibajak dan ditangkap, diculik tadi malam. Kita masih menunggu kabar dari mereka, dan hari ini dipastikan pergerakan birokrasi di Israel pun sedang sangat lambat karena adanya Yom Kippur. Yom Kippur ini hari raya besar bangsa Yahudi Israel yang ya dipastikan karena ada Yom Kippur ini pergerakan birokrasi dan diplomatik ini akan juga sangat lambat. Adapun sekarang dua kapal yang selamat, yaitu kapal Observer yang memang sengaja dari awal ini kita fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak semua kapal ini diculik, dan untuk menjaga dokumentasi berharga yang sudah kita kumpulkan beberapa hari ini. Kami baik kapal Summertime maupun kapal Shiren sedang sama-sama bergerak menuju tempat yang lebih aman untuk mengamankan barang-barang berharga dan dokumentasi berharga yang sudah kami kumpulkan. Summertime Jong Rayu dengan ini menyatakan dengan tegas pembajakan kapal-kapal dan penculikan para aktivis kemanusiaan oleh tentara Israel tidak akan pernah memadamkan nyala kemanusiaan yang membara di dada kami. Tindakan-tindakan kasar dan sewenang-wenang itu hanya memperlihatkan ketakutan mereka terhadap kebenaran dan semakin menguatkan tekad kami untuk melanjutkan perjuangan. Misi laut kali ini mungkin mengalami hambatan. Anggota kami diculik, armada kami dibajak. Namun ingatlah bahwa misi moral dan politik kami jauh lebih besar daripada satu jalanan, daripada satu gelombang. Kami tidak menuntut belas kasih, tapi kami menuntut keadilan. Kami tidak meminta izin untuk berbicara atas nama nurani kemanusiaan. Kami menuntut agar suara itu didengar, dihormati, dan ditindaklanjuti. Dunia tidak boleh lagi berpangku tangan menyaksikan pembatasan akses bantuan kemanusiaan, penghancuran infrastruktur kesehatan, dan penderitaan ribuan keluarga yang terperangkap dalam blokade dan genosida dalam 2 tahun terakhir. Maka kepada para pemimpin negara, organisasi internasional,
dan para publik yang beradab, ingatlah bahwa kebijakan yang menutup akses makanan, obat-obatan, dan bantuan ke wilayah yang terblokade adalah sebuah pelanggaran hak asasi yang sangat jelas dan menuntut jawaban dari kita semua. Diplomasi yang bijak harus menggunakan bahasa yang tegas. Kecaman tanpa tindakan nyata adalah kegagalan moral. Hukum humanitar internasional bukan sekedar kata-kata di atas kertas-kertas yang putih itu, tapi ini adalah standar yang mengikat dan harus ditegaskan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh dunia yang masih menyimpan nurani. Jangan biarkan kemarahan kalian berubah menjadi keputusasaan semata. Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, dan tindakan sipil yang konsisten. Kirimkan pesan moral dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, tempat ibadah, ruang publik, dan bahkan parlemen. Pesan bahwa kejahatan kemanusiaan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi politik, ekonomi, maupun moral. Perbanyak aksi-aksi, lebih intens, lebih masif. Dan kami menuntut agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara sewenang-wenang oleh Israel. Pelanggaran hukum terhadap mereka harus dihentikan sekarang juga. Kami menuntut akses penuh bagi organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan dan sahabatan. Kami menuntut penyelidikan internasional yang kredibel terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, terutama yang dilakukan oleh Israel terhadap Global Food Flotilla yang terjadi tadi malam. Dan kami menolak mengambil peran sebagai saksi yang pasif terhadap kezaliman. Jika dunia membiarkan blokade dan penindasan berlanjut, maka diamnya dunia itu sendiri menjadi bagian dari ketidakadilan, kejahatan, dan kezaliman yang harus kita tolak. Kami menegaskan kembali bahwa tindakan yang menindas rakyat Gaza akan mendapat respon moral dan politik dari gerakan solidaritas global ini. Akhir kata, kami ingin menggarisbawahi bahwa setiap upaya meredam suara kebenaran hanya akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar. Maka itu dari itu, kami siap bekerjasama dengan kelompok sipil, badan internasional, pemerintah, dan siapapun yang bersedia untuk menegakkan norma kemanusiaan. Dan kami siap mempertaruhkan waktu, tenaga, reputasi, bahkan kalau perlu nyawa demi satu tujuan itu, peruntukan blokade dan mewujudkan kebebasan serta martabat bagi rakyat Palestina. Sampai tujuan itu tercapai, langkah kami tidak akan pernah berhenti. Bahkan kami akan semakin kuat, semakin terorganisir, dan semakin berani untuk melanjutkan perjuangan. Kami ingin menggarisbawahi bahwa setiap upaya meredam suara kebenaran hanya akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar. Maka itu dari itu, kami siap bekerjasama dengan kelompok sipil, badan internasional, pemerintah, dan siapapun yang bersedia untuk menegakkan norma kemanusiaan. Dan kami siap mempertaruhkan waktu, tenaga, reputasi, bahkan kalau perlu nyawa demi satu tujuan itu, peruntukan blokade dan mewujudkan kebebasan serta martabat bagi rakyat Palestina. Sampai tujuan itu tercapai, langkah kami tidak akan pernah berhenti. Bahkan kami akan semakin kuat, semakin terorganisir, dan semakin berani untuk melanjutkan perjuangan. Muhammad Hussein dari Global Food Flotilla. Assalamualaikum.